Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Rokib Allama, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam Islam, yaitu riba. Apa itu riba? Apa sih yang dimaksud riba? Jadi riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan secara istilah riba adalah tambahan atau keuntungan yang diambil dalam transaksi utang piutang atau jual beli secara tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Contoh sederhananya riba ialah misalnya Pak Yanto meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah pada Ibu Yanti. Lalu Ibu Yanti mengisyaratkan uang yang harus dikembalikan yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, tambahan 200.000 itulah yang disebut dengan riba. Dan apa dasar hukum riba? Islam dengan tegas mengharamkan yang namanya riba. Kenapa? Kenapa kok diharamkan? Karena sifatnya riba itu menindas pihak yang lemah dan menciptakan ketimpangan sosial, jadi merugikan pihak yang meminjam. Adapun dalil Al-Quran dan hadis tentang riba, dalam Al-Quran Allah berfirman yang mana artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melakukan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan gila. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan seperti seseorang yang menzinai ibunya sendiri. Nah, pada dalil ini sudah jelas disebutkan bahwa hukumnya riba itu adalah haram. Nah, contoh-contoh praktik riba pada lingkungan masyarakat. Di sekitar kita praktik riba bisa muncul dalam berbagai bentuk. Seperti yang pertama pinjaman online atau pinjol yang menambahkan bunga tinggi pada setiap angsurannya. Yang kedua adalah bank konvensional yang memberikan bunga atas simpanan atau pinjaman. Yang ketiga adalah kredit barang dengan tambahan harga yang tidak transparan dan disertai dengan denda. Yang keempat adalah rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga mencekik si peminjam. Mungkin sebagian dari kita tidak menyadari bahwa ini adalah bukti bentuk riba yang dilarang. Bagaimana upaya meninggalkan riba? Meninggalkan riba ada berbagai macam cara untuk meninggalkan atau menjauhi riba. Adapun cara yang pertama adalah dengan berilmu. Jadi kita memiliki ilmu, pelajari hukum muamalah dagang, hukum perdagangan agar kita tahu mana transaksi yang halal dan mana yang haram atau riba. Yang kedua, gunakanlah lembaga keuangan syariah yang bebas bunga. Jadi tidak terdapat bunga dalam transaksinya tersebut. Yang ketiga adalah mulailah dari diri kita sendiri dengan menghindari utang konsumtif dan biasakan hidup sederhana, hidup sesuai dengan kemampuan. Jadi belilah barang sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan atas keinginan. Yang keempat adalah saling tolong menolong dengan membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mencari keuntungan atau tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan dari kesulitannya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa riba bukan hanya tentang soal ekonomi, tapi juga soal ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan riba adalah bentuk keimanan dan kesadaran akan dampaknya terhadap kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi marilah teman-teman, mari kita bersama-sama belajar berhijrah dari riba dan membangun ekonomi umat yang adil dan
berkah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.